Hidup Sehat pemirsa masih berbicara seputar rehabilitasi untuk pasca stroke atau penyintas Pasca stroke ya. Nah, di depan kita udah banyak banget ini nih. Banyak biji-bijian. Biji-bijian atau peralatan yang bisa digunakan, ternyata bisa ini ya, sesimpel di rumah ya. Betul. Nah, dokter, resisten ini yang warna-warni ini untuk apa, dokter? Jadi tadi kan kita udah latihan untuk jalan ya. Ya. Selain itu yang jadi masalah sebenarnya motorik halus. Jadi kemampuan orang untuk bisa menggunakan tangannya lagi. Nah, alat ini banyak digunakan untuk latihan penguatan. Gerakan sederhana seperti ini di rumah, tapi rutin dilakukan. Dokter Eklas yang hitam. Ya, ini ada masing-masing bebannya. Kalau yang paling berat. Paling berat biasanya. Oh iya, ini kelas berat sih aku. Oke. Jadi kita bisa latihan di rumah, bertahan begini untuk latihan penguatan otot-otot kita juga. Karena gimana pun bahu, siku, dan tangan pasti akan terkena nanti. Tapi kok kayak gini kita bisa berikan latihan. Tapi ini kan bukan, ini motorik kasar ya dok? Betul. Cross motor. Ya. Kalau motorik halusnya? Nah, kita juga bisa berikan sensori dan motorik halus dengan bola-bolaan. Kalau misalnya ini kita bisa latih untuk sensorinya. Jadi prinsipnya pada stroke berikan semua stimulasi yang bisa kita berikan. Jadi kayak ini ya, kayak anak saya. Betul. Jadi suhunya, gerakan, proprioseptif semua kita berikan. Termasuk ini kan, bola-bola ini kan berarti ada tekanan, ada rasa tajam, itu juga memberikan rangsang perbaikan. Ini sesering mungkin kah? Sesering mungkin, sesering betul. mungkin, Jadi daripada diam di rumah, dia masih bisa menggerakkan tangannya untuk melatih tangan, plus memberikan input sensori kepada tangannya. Tangan yang lemah ya, tangan yang lemah, ya. betul. Jadi di sisi yang lemah ya berarti betul, ya dok ya. Sisi yang masalah. Jadi kan misalnya kiri ya. Semakin sering kita memberikan stimulasi, makin bagus juga. Makin bagus ya. Betul. Oke. Jadi tidak dibatasi dokter? Nggak dibatasi. Karena perbaikan otak, recovery atau kita bilang neuroplastisitas itu akan terjadi kalau kita banyak memberikan latihan. Stimulasi. Oke. Gitu. Nah, ini biji-bijian nih kacang-kacang ini juga masak apa dia? Ini juga sama. Kan biasanya orang stroke kan mengalami gangguan untuk genggaman tangan dan juga koordinasi di tangan. Ini latihan yang paling mudah sekali di rumah. Jadi sambil santai, sambil apa, bisa mulai melatih untuk memindahkan barang dari yang ukuran besar ke yang paling kecil. Ya betul. Jadi kita bisa mulai memindahkan dari kelereng dulu. Kalau ini kita mudah karena nggak ada masalah. Tapi kalau pasien stroke untuk memindahkan gini juga agak susah. Kadang-kadang gini jatuh, ya. Tapi ini juga latihan yang bagus ya dok ya, untuk dilakukan setiap hari, sesering mungkin juga dok? Betul. Nanti kalau ini sudah bisa, kita bisa ke yang ukuran lebih kecil, misalnya kacang. Ini biasanya susah nih, untuk ngambil satu ini susah sekali. Pasti akan ngambilnya agak banyak begini. Nah tapi keluarga di rumah atau yang menemani harus pelan-pelan mengajarkan untuk melatih memindahkan ini. Gitu. Kalau susah, dideketin. Biar orangnya juga pede. Nah satu gitu. Oke. Memang ini butuh waktu dan butuh kesabaran. Betul. Dan juga lingkungannya juga harus benar-benar mendukung ya dok ya. Itu paling penting lingkungannya. Karena kalau jangan enggak, suruh ayo gitu gimana kalau begitu? Dimarah-marahin, gitu aja nggak bisa. Nah jangan kayak gitu ya dok ya. Latihannya juga harus sepanjang hidup katanya dok ya. Betul, karena memang perbaikan stroke ini kan kita targetkan recovery-nya sebisa mungkin semaksimal seperti sebelum kena stroke. Oleh karena itu memang tetap harus latihan. Dengan terapi latihan, kemudian exercise, dia akan mengembalikan kepada kemampuan yang paling optimalnya. Nah, dok, tapi bisa ya dok ya? Bisa ya. Nah itu yang harus penting ya, karena kadang-kadang kita di tengah-tengah pasti ngerasa, aduh panas gimana banget, gitu, tapi ini dokternya udah bilang bisa ya dok benar. ya. Dan ini juga dia menjadi pertanyaan masyarakat, apalagi yang mengalami stroke, ada obat nggak sih untuk menyembuhkan stroke dokter? Ya, jadi kalau sudah stroke, obat itu bukan menyembuhkan, tapi untuk mengendalikan agar stroke-nya tidak berulang. Setuju. Jadi harus agak hati-hati, tetap penyembuhannya adalah rehab pasca stroke itu dia. Oh, nah ini bisa nanti abis itu divariasi lagi pakai pinset. Betul, gitu ya, dok, betul. ya? Pakai sumpit, tapi itu nanti kalau udah lebih advance ini yang paling-paling kecil-kecil dulu, ini juga sulit sekali. Benar. Yang pasti tetap semangat untuk pasien-pasien pasca stroke ya di luar sana. Betul sekali. Termasuk juga keluarganya juga yang mendampingi. Sabar. Dan juga harus menjadi semangat, yang berjiwa besar juga dong ya untuk menerima. Motivator untuk yang mengalami. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Yang penting latihan terus, stimulasi terus, pasti bisa kita kembali untuk gerakan-gerakan yang lebih optimal lagi. Konsisten dan semangat. Betul. Saya Dr. Renita Arlin. Dan saya Dr. Eklas. Indonesia. Hidup sehat. Oke.